Umroh bareng ANB, beribadah dengan ilmu. Pertanyaannya adalah, bagaimana hukumnya ketika ada orang yang dalam kondisi sakaratul maut, lalu ketika ditalkin susah mengucapkan dua kalimat syahadat. Akhirnya dipendekkan jadi Allah, ya. Karena baca la ilaha illallah tidak bisa. Kemudian dipendekkan jadi Allah. Itu bagaimana hukumnya? Yang diajarkan oleh Nabi SAW bacaannya bukan Allah, tapi la ilaha illallah. Makanya lafadz yang beliau sampaikan, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah orang yang mau mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Faman kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena siapa yang kalimat terakhir keluar dari lisannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Itu teks hadisnya. Sehingga kalau kita ditanya talqin yang benar gimana? Ikuti sebagaimana teks hadis, yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Nah, masalahnya dalam kondisi tertentu kangelan, berat. Apalagi orangnya wis tua dan jarang dzikir. Sehingga disuruh mengucapkan la ilaha illallah, bingung dia, nggak bisa. Dalam posisi sakit, mepet dengan kematian. Maka yang mungkin bisa keluar hanya kalimat mengigau, ya, mengerang. Mungkin yang bisa keluar hanya itu. Kalimat selain itu berat sekali. Boleh nggak kemudian kita ajarkan hanya Allah, Allah, yang penting dia nyebut. Sehingga mengucapkan kalimat Allah. Maka kalau seperti ini sifatnya pengecualian, Pak. Sebab ini kondisi darurat. Dan Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Sebagaimana ketika orang nggak bisa baca Fatihah, terus dia berusaha untuk menghafal Fatihah. Saat dia proses menghafal Al-Fatihah, yang mampu dia hafal hanya 3 ayat. Maka boleh nggak sholat hanya membaca 3 ayat Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanirrahim, Allahu Akbar. Loh, kok mau tolong ayat, Pak? Lah sisanya aku durung hafal. Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Yang lain tidak hafal. Kalau saya sambung dengan yang lain boleh nggak, Pak? Nggih mboten pareng masuk Fatihah kok nyambung kalau lihat ini. Sehingga kalau hafalnya cuma 3, ya sudah sebisanya. Baca Fatihah 3 ayat, takbir. Sebab dia harus sholat. Dan hanya itu yang bisa dia lakukan. Maka dia bisa baca sesuai dengan apa yang mampu dia lakukan. Lebih dari itu dia nggak wajib. Sehingga kalau dalam kondisi orang yang sakit dan dia hanya bisa mengucapkan Allah, 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 sudah nggak kuat baca la ilaha illallah, sudah nggak bisa. La ilaha, nanti malah la ilaha. La ilaha artinya apa? Tidak ada Tuhan, malah jadi nggak karuan. Maka cukup kita ajarkan Allah, Allah karena terpaksa. Namun bagi yang sehat, seger waras, bisa membaca dengan fasih dan jelas, ya zikirnya jangan Allah, Allah, Allah. Sebab dia harus zikir yang lebih dari itu. Kalau menyebut nama Allah tapi hanya 1 kata, bisa nggak? Bisa. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Seperti yang dilakukan oleh Bilal. Bilal waktu disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, itu kan ditindih batu, ya. Dadanya ditindih batu, diterik matahari, sudah tanahnya panas, batunya ini panas, ditaruh di dadanya. Sesek itu dadanya. Jangankan batu, ya, kadang kita nyemplung ke air, ya, kena tekanan air saja, rasanya apa, Pak? Sesek. Sehingga ketika bicara itu ngos-ngosan. Karena ini ditekan.
Maka Bilal hanya bisa mengucapkan ahad, ahad, ahad. Zat yang Maha Esa, zat yang Maha Esa. Dan itu berisi pujian. Karena salah satu di antara nama Allah adalah ahad. Qul huwallahu ahad. Sehingga itu pujian kepada Allah. Ahad, ahad. Hanya Allah, Esa, Sang Esa. Maka seperti ini boleh. Andaikan orang tadi diajari ahad, ahad. Insya Allah kalau dia mengucapkan itu dan dia tahu maksudnya adalah Allah, boleh. Wallahu a'lam.